Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan anak-anakku saat ini dalam kondisi sehat walafiat sehingga anak-anakku bisa belajar lebih konsentrasi dan bisa menimba ilmu dengan baik. Baik anak-anakku sekalian, ketemu lagi dengan Bapak Dwi Timbul Rahmadi. Kita di sini akan melanjutkan materi kita minggu kemarin yang berkenaan tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pengertian hadis. Apa itu hadis, kemudian bentuk-bentuk hadis, hukum hadis, dan sebagainya. Kita langsung aja masuk ke poin yang pertama tentang pengertian hadis. Pengertian hadis adalah secara bahasa berarti al-jadid, yang artinya adalah suatu yang baru. Menurut para ahli hadis, hadis merupakan segala perkataan, sabda, perbuatan, hal ikhwal, atau kejadian, peristiwa, masalah, dan ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari definisi tersebut dapat kita pahami bahwa hadis adalah segala perkataan dan perbuatan yang mencakup seluruh peristiwa, kejadian, dan masalah serta ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu pengertian hadis. Selanjutnya kita lanjutkan poin yang kedua yaitu bentuk hadis. Bentuk hadis di sini yang pertama adalah bentuk hadis qali. Bentuk hadis qali yang adalah hadis yang berisi tentang segala perkataan Nabi Muhammad SAW berupa tuntunan dan petunjuk syarah, peristiwa-peristiwa dan kisah-kisah baik yang berkaitan dengan aspek akidah, syariah maupun akhlak. Itu pengertian dari hadis qali. Selanjutnya, bentuk dari yang kedua adalah hadis fi'li. Hadis fi'li adalah hadis yang berisi tentang segala perbuatan Rasulullah SAW yang pada saat itu menjadi panutan para sahabat dan menjadi keharusan bagi semua umat Islam untuk mengikutinya. Jadi hadis fi'li di sini adalah perbuatan Rasulullah yang diikuti dan menjadi panutan bagi para sahabat pada waktu itu dan menjadi keharusan bagi semua umat Islam untuk mengikutinya hingga sampai sekarang. Terus selanjutnya hadis takriri. Hadis takriri adalah hadis yang berupa ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang datang atau yang dikemukakan oleh para sahabat. Dan selanjutnya beliau membiarkan atau mendiamkan perbuatan tersebut tanpa menyampaikan penegasan apakah beliau membenarkan atau menyalahkan. Itu adalah hadis takriri. Itulah bentuk-bentuk hadis. Kita lanjut kembali ke kualitas hadis. Kualitas hadis ini kita akan membahas 3 kualitas hadis secara garis besar. Yang pertama adalah hadis sahih. Hadis sahih adalah menurut bahasa berarti sehat, yang selamat, yang benar, yang sah, dan yang sempurna. Berarti hadis sahih adalah hadis yang sah, hadis yang sehat, atau hadis yang selamat. Sebagian ulama berpendapat bahwa hadis sahih adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya adalah hadis hasan. Hadis hasan adalah merupakan hadis yang mirip dengan hadis sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil namun kurang kuat hafalannya. Letak perbedaannya hanya pada tingkat hafalan pada perawinya atau periwayatnya. Selanjutnya adalah hadis do'if. Hadis do'if adalah secara bahasa berarti hadis yang lemah, yang sakit atau yang tidak kuat.
Sedangkan pengertian secara istilah, hadis adalah hadis yang tidak memiliki suatu syarat atau lebih dari syarat-syarat yang hadis sahih atau hadis hasan. Itu eh, macam-macam dari kualitas hadis. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke fungsi hadis. Sebenarnya hadis ini berfungsi untuk apa? Mari kita bahas. Yang pertama, fungsi hadis adalah sebagai bayan takhrir. Apa itu bayan takhrir? Yaitu memperjelas isi Al-Quran. Hadis yang berfungsi menegaskan atau menguatkan terhadap apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, sehingga maknanya lebih jelas dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Jadi, bayan takri adalah pengertiannya secara global adalah memperjelas isi Al-Quran. Selanjutnya, hadis bayan tafsir. Apa bayan tafsir? Menafsirkan isi Al-Quran. Hadis yang memberikan penafsiran terhadap ayat Al-Quran yang maknanya samar, merinci ayat yang maknanya masih bersifat umum. Jadi, bayan tafsir di sini adalah memperjelas, memberikan penafsiran yang makna dalam Al-Quran itu masih belum jelas sehingga atau bahasa ininya adalah yang masih bersifat umum. Selanjutnya adalah bayan tasri. Bayan tasri adalah memberi kepastian hukum. Hadis yang berfungsi memberikan kepastian hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Ini contohnya banyak seperti bagaimana kita mendirikan sholat, melakukan puasa, dan sebagainya. Terus selanjutnya, yang terakhir adalah bayan tabdil. Bayan tabdil adalah membatalkan. Hadis yang berfungsi membatalkan ketentuan lama diganti dengan ketentuan baru karena lebih sesuai dengan keadaan. Bayan tabdil disebut juga bayan nasyah, yang artinya menghapus ketentuan lama diganti dengan yang baru. Jadi itu yang kita bahas pada kesempatan pertemuan ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk Bapak sendiri dan untuk anak-anakku sekalian sebagai bahan referensi. Sebelum ditutup, Bapak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian anak-anak dapat menonton video ini. Dan apabila ada salah, Bapak mohon maaf kepada Allah. Dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Bapak ucapkan juga terima kasih dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.